Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sudah furoda, tertimpa tangga. Sebanyak 46 calon haji asal Indonesia yang mengambil jalur furoda alias di luar kuota resmi pemerintah terdeportasi pihak imigrasi Arab Saudi. Petugas mendapati visa mereka tak terdeteksi dalam sistem imigrasi usai mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Usut demi usut, jemaah mengaku berhaji dengan menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia, sementara perusahaan travel yang memberangkatkan mereka bernama PT Al-Fatih tak juga terdaftar di Kementerian Agama. Jalur furoda memang kerap menjadi jalan pintas di tengah isu panjangnya masa tunggu haji di Indonesia. Kemenak mencatat saat ini ada sekitar 1.600 sampai 1.700 calon jemaah haji yang terbang ke Tanah Suci lewat visa mujamalah tersebut. Furoda merupakan layanan ibadah haji khusus tanpa antri. Visa haji golongan ini ditawarkan jauh berbeda dengan ongkos haji reguler, yakni mulai 19.000 US dollar atau setara 270 juta rupiah per orang. Visa mujamalah tidak ditangani Kemenak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Kemenak hanya bertanggung jawab pada visa jemaah jalur reguler dan haji khusus berdasarkan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Meski begitu, pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan haji furoda yang juga berdasarkan undangan khusus kerajaan Arab itu tetap harus melaporkan diri ke penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Kemenak pun mengaku prihatin atas kegagalan puluhan jemaah dalam mewujudkan cita-cita berhaji tersebut. Bahkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dengan tegas menyatakan akan memberikan sanksi kepada para pihak yang terlibat, terlebih pada travel bodong yang menawarkan jemaah dengan kemudahan berhaji lewat jalur furoda. Kita tentu tak ingin peristiwa ini berulang. Jemaah calon haji sudah semestinya teliti dalam mencari travel terpercaya saat berniat memanfaatkan jalur furoda. Di sisi lain, jemaah juga harus dengan tenang dan lapang dada dalam memahami isu masa tunggu haji di Indonesia. Pasalnya, hal itu tak lain merupakan hanya hitung angka yang dinamis sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Di Lampung misalnya, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT mencatat masa tunggu jemaah Bumi Ruwa Jurai mencapai 47 tahun. Padahal angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan hasil bagi kuota haji yang didapat tahun ini, yakni 101.051 orang atau 41% dari kuota normal karena masih dalam pembatasan pandemi COVID-19. Artinya pula, masa tunggu itu berpotensi semakin memendek jika kuota sudah kembali normal, adanya kuota tambahan, serta hal ikhwal lain dari daftar nama calon haji wafat mengundurkan diri, dan banyak faktor lainnya. Selain itu, seorang calon haji sudah semestinya pula mengembalikan hal ikhwal proses pada nilai-nilai spiritual. Tak boleh keburu nafsu. Haji memang murni panggilan Tuhan. Jangan sampai terlalu memaksakan diri. Berani bayar mahal, tetapi gagal.
Oke, Bang Is, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos edisi Kamis 7 Juli 2022 bicara soal jemaah haji yang tidak terdaftar secara resmi di pemerintah. Artinya mereka warga negara Indonesia itu berangkat ke Tanah Suci itu menggunakan visa tidak dikeluarkan oleh dari kedutaan besar Arab Saudi di Indonesia. Mereka mendapatkan visa itu dari Malaysia dan Singapura. Nah, ini tentu terdetek di Bandara King Abdul Aziz. Ada sekitar 46 calon jemaah haji Indonesia menggunakan visa yang bukan dari Indonesia, sehingga mereka dideportasi. Kejadian seperti ini sebenarnya baru kali pertama, karena ini kan di musim pandemi itu kan 2 tahun Arab Saudi menutup ibadah haji bagi warga negara asing gitu. Nah, ini dibuka. Terus ada juga orang pengen naik haji dengan biaya 270 juta, luar biasa harganya, mereka pun bisa bayar karena pengen naik haji. Nah, ini tentu orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia tidak memverifikasi lagi travel yang mereka manfaatkan untuk ke Tanah Suci. Begitu kira-kira. Wah, oke, ini kan sangat disayangkan sekali ya Bang Is, karena mereka bahkan sudah sampai memakai ihram, sudah perasaannya saya benar-benar akan naik haji nih. Bahkan pasti dengan keluarga juga sudah berpamitan begitu, mengatakan bahwasannya tentunya akan ibadah haji, pulang tentunya dengan gelarnya hajah dan haji. Tetapi harus sangat disayangkan karena mereka belum sempat melakukan ibadah haji dan akhirnya dideportasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Is untuk obrolannya, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos.